Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Stay Tune, Setelan lucu. Saksikan video kami ya. Bye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Halo, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik permasalahan makalah yang kami buat. Latar belakang di sini yakni dunia pendidikan seringkali kita menemukan anak-anak yang memiliki cara belajar dan perkembangan yang unik dan juga berbeda. Anak-anak seperti ini mungkin tidak selalu mengikuti perkembangan pada umurnya. Seperti kasus Nadia. Nadia adalah seorang siswi berusia 10 tahun. Ia bersekolah di sekolah luar biasa yang kondisinya berbeda dan sangat menarik untuk kita pelajari dan pahami lebih dalam. Nadia didiagnosa mengalami disabilitas rungu. Menurut Sweet dalam buku Ortopedagogik Tunarungu atau disabilitas rungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana solusi untuk anak yang memiliki gangguan keterlambatan ekspresi bahasa. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui anak berusia dini mengalami delayed expressive language disorder. Yang ketiga, berikan contoh dari maladaptif di lingkungan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan disfungsi proprioseptif. Yang kelima, bagaimana seseorang memperlihatkan maladaptif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Yang keenam, aspek apa yang terdapat dalam teori Vygotsky. Yang ketujuh, kenapa seseorang kesulitan dalam memahami perspektif orang lain. Yang kedelapan, apakah tinggi dan berat badan anak usia 5-12 tahun harus sesuai dengan standar WHO untuk menunjukkan bahwa karakter perkembangan anak itu termasuk normal. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tujuan dari makalah yang kami buat. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk lebih memahami beberapa hal penting yang sering muncul pada anak maupun individu yang mengalami hambatan perkembangan, khususnya dalam hal komunikasi dan interaksi dengan lingkungan. Selain itu, ada beberapa poin utama, yaitu 1. Menggali pemahaman tentang keterlambatan ekspresi bahasa, agar kita lebih tahu mengapa anak dengan kondisi tersebut kesulitan menyampaikan apa yang ia rasakan, serta dampak terhadap perkembangan sehari-hari. 2. Menjelaskan peran lingkungan yang maladaptif, yaitu kondisi sekitar yang kurang mendukung perkembangan anak dan bagaimana hal itu bisa memperparah hambatan bahasa maupun berlaku. Baiklah, saya akan memaparkan materi bagian saya, yaitu orientasi, yang dimana ada sebuah trigger, yaitu di sebuah sekolah luar biasa atau SLB, seorang siswi bernama Nadia yang berumur 10 tahun dengan disabilitas rungu menunjukkan karakteristik perkembangan yang tidak seimbang. Aspek pertumbuhan fisik, tinggi badan dan berat badan sesuai standar deviasi kurva pertumbuhan WHO. Namun terdapat disfungsi proprioseptif atau gangguan persepsi tubuh terhadap posisi dan gerakan. Aspek cognitive development berdasarkan teori Vygotsky, Nadia masih memerlukan scaffolding intensif dalam zone of proximal development. Ia kesulitan dalam metakognisi. Aspek language development mengalami delayed expressive language disorder atau gangguan keterlambatan ekspresi bahasa. Telah mengandalkan visual spatial atau communication dan speech reading. Aspek socio-emotional development menunjukkan defisit dalam teori of mind atau TOM, sehingga sulit memahami perspektif orang lain. Kadang memperlihatkan respon maladaptif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Aspek adaptive behavior mampu melakukan sebagian aktivitas self-care skill, tetapi masih lemah pada eksekutif fungsional. Bagian kedua yaitu identifikasi, yaitu yang pertama disabilitas, yang kedua disfungsi proprioseptif, yang ketiga aspek cognitive development, yang keempat scaffolding intensif, yang kelima metakognisi, yang keenam aspek language development, yang ketujuh delayed expressive language disorder, yang kedelapan aspek socio-emotional development, dan yang kesembilan respon maladaptif, yang kesepuluh aspek adaptive behavior, yang kesebelas soft care skill, dan yang terakhir yaitu eksekutif fungsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Ada 12, yaitu yang pertama disabilitas. Disabilitas itu adalah kondisi yang menyebabkan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang membuat seseorang kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu
disfungsi proprioseptif, yaitu kondisi di mana otak mengalami kesulitan memproses informasi dari sistem indera yang bertanggung jawab atas kesadaran tubuh tentang posisi dan geraknya di ruang angkasa. Yang ketiga, aspek kognitif development, yaitu kemampuan berpikir, bernalar, dan memahami dunia. Dan yang keempat, yaitu scaffolding intensif, yaitu pelatihan yang mendalam dan intensif bagi pekerja konstruksi untuk mendapatkan signifikasi operator atau penggunaan perancah yang dalam dan kompleks dalam proyek konstruksi yang membutuhkan struktur penyangga kuat untuk pekerjaan atau ketinggian. Dan yang kelima, metakognisi, yaitu kognisi tentang kongsi atau berpikir tentang berpikir. Dan yang keenam, aspek leguge atau development, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baiklah, saya akan melanjutkan dari klasifikasi, yaitu yang nomor 7, yaitu Delayed Expressive Language Disorder atau gangguan bahasa ekspresif adalah kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi atau perasaannya. Yang kedelapan, aspek socio-emotional development, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami diri dan orang lain, mengelola emosi, serta berinteraksi secara positif dalam lingkungan. Yang kesembilan, respon maladaptif, respon seseorang terhadap resero atau masalah yang menyimpang dari norma sosial, budaya, dan lingkungan yang tidak efektif untuk mengatasi masalah dan seringkali justru memperburuk keadaan jangka panjang. Yang ke-10 yaitu aspek adaptive behavior. Perilaku adaptif mencakup keterampilan konseptual, sosial, dan praktis yang dipelajari dan digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari untuk berfungsi secara efektif. Yang ke-11 soft care skill, yaitu peduli keahlian sendiri. Yang ke-12 executive functioning, yaitu sekumpulan keterampilan mental yang membantu kita merencanakan, mengatur, mengelola, dan melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan membacakan brainstorming dari makalah yang kami buat. Yang pertama, bagaimana solusi untuk anak yang memiliki gangguan keterlambatan ekspresi bahasa. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui anak berusia dini mengalami Delayed Expressive Language Disorder. Yang ketiga, berikan contoh dari maladaptif. Keempat, apa yang dimaksud dengan disfungsi proprioseptif. Kelima, bagaimana seseorang memperlihatkan maladaptif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Keenam, aspek apa yang terdapat dalam teori Vygotsky. Ketujuh, kenapa seseorang kesulitan dalam memahami perspektif orang lain. Kedelapan, apakah tinggi dan berat badan anak usia 5-12 tahun harus sesuai dengan WHO untuk menunjukkan karakteristik perkembangannya normal. 9, bagaimana kita bisa melihat bahwa karakteristik perkembangannya belum sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Ke-10, bagaimana keadaan seseorang yang mengalami emotional development. Saya di sini akan membacakan pra-pembelajaran yang kami buat. Pra-pembelajaran yang pertama, bagaimana kita bisa melihat bahwa karakteristik perkembangannya belum sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Jawaban si Amel adalah dilihat dari wajah yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Arifah dari cara berpikirnya. Adia dilihat dari tidak maunya berinteraksi, mudah murung, dan lebih banyak menyendiri. Sedangkan Alia dilihat dari kecerdasannya. Widya dilihat dari tinggi dan berat badannya. Zahra dilihat dari ekspresi bahasanya. Zakaria dilihat dari cara dia berinteraksi. Soal kedua, bagaimana solusi untuk anak yang memiliki gangguan keterlambatan ekspresi bahasa? Jawaban Amel, sering diajak komunikasi, Arifah diajak bercerita, Adia memberikan respon positif, Alia diajak bermain, Widya sering mengajak dia berbicara atau berinteraksi, Zahra dengan cara terapi bicara, Zakaria sering membaca buku. Soal nomor 3, bagaimana cara mengetahui anak berusia dini mengalami Delayed Expressive Language Disorder? Jawaban Amel adalah kosakatanya terbatas, Arifah gugup atau bimbang, Adia kurang inisiatif berbicara, Alia kesulitan mengikuti instruksi, Widya keterlambatan bicara, Zahra kesulitan mengutarakan ide, Zakaria kesulitan menyusun kalimat. Soal nomor 4, bagaimana keadaan seorang yang mengalami emosional yang tidak sesuai dengan development? Jawaban Amel adalah susah mengembangkan empati, Arifah tidak bisa menyelesaikan masalah, Adia susah berkomunikasi, Alia susah menunjukkan percaya diri, Widya tidak bisa memandang diri dengan positif, Zahra susah mengatur emosi, Zakaria susah membangun hubungan yang kuat. Soal nomor 5, berikan contoh dari maladaptif. Amel mengonsumsi obat-obatan atau alkohol secara berlebihan. Arifah menghindari situasi yang dianggap sulit atau menakutkan seperti menghindari kontak mata. Adia melamun secara ekstrim atau berlebihan. Alia melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Widya mengekspresikan perasaan negatif secara tidak langsung. Zahra menarik diri dari aktivitas sosial. Zakaria ledakan emosi yang disertai teriakan. Dan nomor 6 sampai selanjutnya dibaca oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan fungsi
Proprioceptif. Amel, gangguan pada gerakan tubuh. Arifa, gangguan pada posisi dan gerakan tubuh. Adia, kelainan dalam menggerakkan tubuh. Alia, keterbatasan dalam menggerakkan tubuh. Widya, kesulitan dalam menggerakkan tubuh dan mengganti posisi. Zahra, kesulitan dalam mengganti posisi. Dan Zakaria, kesulitan dalam mengendalikan posisi tubuh. Yang ketujuh, bagaimana seorang memperlihatkan meladaktif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Amel, menyembunyikan pendapatnya atau ia pendam sendiri. Arifa, menarik diri dari perkumpulan. Adia, tidak percaya diri kepada diri sendiri. Alia, tidak bisa menahan amarah. Widya, tidak berani atau menyembunyikan perasaan yang sedang ia alami. Dan Zahra, nggak berani menyampaikan pendapat atau saran pada suatu perkumpulan yang ia jalani. Dan Zakaria, menyakiti diri sendiri. Yang ke-8, aspek yang terdapat dalam teori Vygotsky. Amel, aspek sosial. Arifa, aspek budaya lingkungan. Adia, aspek kemampuan. Alia, aspek perkembangan. Widya, aspek kehidupan sehari-hari. Zahra, aspek lingkungan. Dan Zakaria, aspek perkembangan seseorang. Yang ke-9, kenapa seseorang kesulitan dalam memahami perspektif orang lain. Amel, kurang kepedulian kepada orang lain. Arifa, selalu mengedepankan kepentingan sendiri. Adia, merasa dirinya selalu benar. Alia, tidak pernah mendengarkan saran orang lain. Widya, mengedepankan ego. Zahra, selalu memikirkan perasaan diri sendiri. Dan Zakaria, selalu merasa dirinya bisa tanpa orang lain. Dan soal yang ke-10, apakah tinggi dan berat badan anak usia 5-12 tahun harus sesuai dengan WHO untuk menunjukkan karakternya perkembangan normal? Amel, ya. Arifa, ya. Adia, ya. Alia, tidak. Widya, ya. Zahra, tidak. Dan Zakaria, tidak. Kami akan membacakan tentang Pasca pembelajaran. Yang pertama, bagaimana solusi untuk anak yang memiliki gangguan keterbatasan ekspresi? Ada 3, yaitu yang pertama, diajak bercerita, berbincang ringan. Yang kedua, memperbaiki kata yang keliru dengan pengajaran dan pengucapan yang benar secara perlahan, yang dikemukakan oleh Lestari dan Arsanti 2024. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang benar, yang dikemukakan Nusaf Profa tahun 2021. Dan selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara mengetahui anak berusia dini mengalami Delayed Expressive Learning Disorder? Yang pertama, diukur lewat usia perkembangan adaptif bahasa yang berbeda di bawah usia 2 tahun yang dikemukakan oleh Sri Nugroho Jati 2022. Yang kedua, identifikasi awal dilakukan pada usia 18 bulan mulai laporan orang tua dan observasi klinis yang dikemukakan oleh Mega Ulfa dan Mustika Dewi 2023. Baik, sini selanjutnya yaitu nomor 3, berikan contoh dari maladaptif. Ada 2, yaitu yang pertama, mengamuk secara berlebihan atau tantrum ekstrem. Anak usia 4 tahun yang berteriak, membanting barang atau menyakiti dari atau orang lain saat tidak mendapatkan keinginannya. Yang kedua, menarik diri dari interaksi sosial. Anak lebih memilih menyendiri, menolak bermain atau berbicara dengan teman, sebaya maupun guru meskipun sudah dibimbing. Selanjutnya, yang keempat, apa yang dimaksud dengan disfungsi proprioceptif? Ketidakmampuan tubuh memproses informasi posisi, tekanan, gerakan internal yang dikemukakan oleh Blanke et al. 2012. Dan yang kelima, bagaimana seseorang memperlihatkan maladaptif berupa menarik diri saat gagal berinteraksi. Perilaku maladaptif pada remaja adalah perilaku yang berbahaya dan tidak mampu mendukung kesejahteraan, perkembangan, dan pemenuhan masa remaja atau serentak pada tahun 2003. Ya, ada 5, yaitu yang pertama, menghindari kontak mata atau komunikasi. Yang kedua, tidak mau bergabung dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, lebih banyak menyendiri. Yang keempat, menolak berinteraksi. Yang kelima, menutup diri dari hubungan sosial. Selanjutnya, yang keenam, aspek apa yang terdapat dalam teori Vygotsky? Ada 5. Yang pertama, zona perkembangan proksimal atau zona of proximal development and 2 PD, rentang kemampuan anak yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain seperti guru, orang tua, dan teman. Yang kedua, scaffolding atau penopang belajar, bantuan sementara yang diberikan oleh orang yang lebih ahli kepada anak agar dapat menyelesaikan tugas. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Bahasa ini ada 2. Yang pertama, bahasa dianggap sebagai alat utama dalam berpikir dan berinteraksi. Dan yang kedua, Vygotsky membedakan bahasa sosial untuk komunikasi dan egosentris, berbicara dengan diri sendiri, dan internal, berpikir dalam hati. Yang keempat, peran interaksi sosial dan budaya. Dan yang kelima, orang yang memilih pengetahuan atau keterampilan lebih seperti guru, orang tua, dan teman. baik, selanjutnya yaitu nomor 7. Kenapa seseorang kesulitan dalam memahami perspektif orang lain? Yaitu ada 3. Yang pertama, keterbatasan
state of mind atau kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, keyakinan dan perasaan yang berada di dirinya. Yang kedua, empati yang kurang berkembang. Empati emosional atau merasakan perasaan orang lain, dan empati kognitif memahami cara berpikir orang lain. Dan yang ketiga, faktor neurologis atau gangguan psikologis, yaitu indikatif dengan skizofrenia, autisme sering menunjukkan kesulitan dalam memahami pikiran orang lain. Dan yang ke-8 dan terakhir, apakah tinggi dan berat badan anak usia 6-12 tahun harus sesuai dengan WHO dengan untuk melanjutkan ke karakteristik perkembangan normal? Ya, tinggi dan berat badan anak usia 6-12 tahun idealnya dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO, tetapi tidak harus persis sama dengan angka WHO. Standar WHO digunakan sebagai rujukan untuk menilai apakah pertumbuhan anak berada dalam rentang normal, kurang atau berlebih. Jadi tidak harus sama persis, tetapi perlu berada dalam rentang normal agar menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas umum menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, terutama dalam aspek komunikasi dan bahasa. Kesulitan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan mereka untuk memahami dan memproduksi ucapan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan interaksi sosial mereka secara keseluruhan. Sekian dari kami, terima kasih. Berasa. Assalamualaikum warahmatullahi